Minumnya belum ya? Bismillah. Nanti honornya baruan Pak. Mohon maaf. Jadi ini rubu'ul tsalits, seperempat yang ketiga itu bicara soal muhlikat, sesuatu yang bisa membinasakan hati manusia. Apa? Katanya isinya Kitabu Syarhi Ajaibil Qalbi, kitab pembahasan mengenai ajaib-ajaibnya hati. Hati orang itu, namanya hati itu apa? Secara bahasa, hati dalam bahasa Arab itu kolbun. Tapi jangan sampai manajemen kalbi ya. Ada manajemen kalbu pakai K, itu manajemen anjing itu. Kalbun itu anjing, tapi kolbun lah baru hati. Jadi salah nulis itu manajemen kalbu kok pakai kaf, harusnya pakai Q gitu. Kalau pakai K manajemen anjing. Karena kalbu kan anjing itu, kalbun, tapi kolbun lah ini. Kolbun ini hati. Lah ini diawali dengan kitab Syarhi Ajaibil Qalbi, kitab mengenai penjelasan tentang ajaib-ajaibnya hati orang, yang oleh Nabi disebutkan ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan ya Allah hati kami tetap istiqomah dalam agama engkau. Jadi itu pertama-tama itu. Yang kedua, Kitabu Riyadhatin Nafsi wa tahdhibil akhlaq. Bagaimana riyadhah batin. Jadi kita mesti ada riyadhah batin. Ya. Orang itu mesti ada riyadhah. Antara lain apa? Ya puasa. Antara lain puasa. Jadi ulama-ulama yang sudah nikmat berasik maksud dengan Allah itu mudawamah puasa. Ada orang yang tiap harinya puasa, ya tiap hari. Sudah biasa aja, sudah nggak terlalu merepot karena apa, sudah terbiasa itu. Ya, termasuk juga tahdhibil akhlak, mengatur akhlak, menata hati. Jadi ini manajemen qalbu itu ya sebenarnya ini. Ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Ini yang dimaksudkan beliau itu suruh bahas juz 3. Tapi kira-kira kalau seminggu sekali, sebulan sekali hatamnya hari kiamat kali ya? Hatamnya itu kira-kira kiamat 1 hari belum hatam juga itu. Ya, jadi kalau mau serius itu yang ngajinya benar-benar. Ya ini beliau sudah nulis kayak begini. Mana kitab kuning? Ini kalau diterjemahkan bahasa Indonesia bisa 12 jilid Pak. Ini kitab ini nih, yang 4 jilid itu. Bahkan ada kitab yang suka dibaca Gus Bah, gitu namanya kitab Ithafu Sadatil Muttaqin fi Syarhi Ihya Ulumuddin. Jadi beliau yang dibaca sarahnya Imam Az-Zabidi namanya. Oh, itu menyarai kitab yang 4 ini menjadi sekitar 15 jilid. Coba itu orang luar biasa itu. Ya, jadi saya sih belum belum suka membaca yang sarahnya. Baca sarah, baca aslinya aja segini banyak, apalagi sarahnya gitu. Ya, tapi sesekali diperlukan. Tapi saya bacanya akhir-akhir ini pakai ini yang PDF supaya nggak mermelek, karena ini tulisannya udah mulai ini ya, setelah 50 tahun ke atas itu ternyata harus agak jauh atau pakai ini, pakai sambung gitu ya. Jadi yang berikutnya Kitabu Kasris Syahwataini, bab mengenai bagaimana menanggulangi 2 syahwat. Syahwat yang pertama syahwat perut, yang kedua yang di bawah perut. Itu bagaimana menanggulanginya. Itu. Jadi beliau luar biasa ininya, detail betul dan enak sekali pembahasannya. Ya. Kalau kita merasa nggak enak, masalahnya satu, nggak paham bahasa Arab, itu masalahnya tuh. Jadi kalau kita nggak paham tuh merasa tidak enak gitu. Jadi beliau tuh sistematik betul cara membahas ini. Kitab yang segini banyak dibagi 4, masing-masing ada 40 bab, itu apa yang diterangkan begitu ya. Jadi kita buka Kasris Syahwataini, bagaimana menanggulangi mengenai nafsu perut dan nafsu di bawahnya perut. Itu yang beliau ungkap seperti itu bahasanya. Setelah Riyadhatun Nafs, mengenai melatih diri, riyadhah diri. Lalu yang ketiga, Kitabu Afatil Lisan,
bab mengenai bahayanya lidah. Lidah yang nggak bertulang, Pak. Tapi akibat lidah itulah orang bisa terlukai, bahkan tidak termaafkan. Bahkan afatnya sampai bertahun-tahun, bahkan mungkin berabad-abad akibat lidah. Jadi karenanya kita mesti menjaga lidah. Sampai Nabi pernah mengatakan, manli ma baina lihyaini atmanu lahul jannah. Itu Nabi bilang begitu. Ini dikutip juga dalam kitab Ihya. Siapapun yang sanggup menggaransi dua hal gitu ya, manli ma baina lihya ini, jadi barang siapa yang bisa menggaransi apa-apa yang diantara dua jenggot ya, wama bainal fakhidha ini atmanulahu al jannah. Jadi barang siapa yang bisa menjaga yang ada di antara dua jenggot dan yang ada di antara ujung paha, akan saya jamin dia masuk surga. Itu Nabi bilang begitu. Yang di antara dua jenggot itu kumis dan jenggot, ada mulut, lidah itu. Nah, jadi mengenai afatul lisan. Lalu dilanjutkan dengan kitabu dhammil ghadab wal hiqd wal hasad. Tercelanya sifat marah, tercelanya dengki sama orang lain, bahkan hasud atau iri terhadap nikmat orang. Orang beli Avanza dia puyeng, tetangganya beli Alphard apalagi wah dia meriang. Tetangga beli parabola aja dia ke warung beli Paramek, ya, karena pusing mikirin nikmat orang. Nah itu hasud namanya itu. Orang yang begitu itu hasud. Padahal dalam kalimat yang dikutip juga oleh Mu'alim Syafi'i Adzami yang ada dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, wa idza aradallahu nasra fadilatin tuyat atahalaha lisanu hasudin law lasti'alun nari fima jawarat maka ya'rifu arbati tibal udi. Jadi kalau Allah ingin menyebarkan atau ingin atau berkehendak untuk mempopulerkan nikmat orang, maka dia tidak akan terlepas dari lisan-lisan yang hasud. Makin tinggi derajat orang, makin tinggi prestasi orang, itu ada yang iri gitu. Dan itu wajar karena apa? Memang manusia seperti itu. Sebagaimana kayu gaharu itu hanya bisa harum ketika dibakar. Jadi kayu gaharu itu kalau nggak dibakar nggak harum. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang suka dijadikan bahan iri sama yang lain. Nah itulah. Jadi itu isi bab 3 nanti seperti itu. Lalu kita budamid dunia, dicela ini hidup di dunia ini. Kalau kita tergantung betul sampai gila jabatan, sampai kemudian berbagai macam cara diraih, tidak ingat bahwa dunia itu hanya sementara, itu nanti akan gampang sakit hati, dan setelah pensiun tidak lama stres, lalu stroke, lalu mampus. Kalau terlalu cinta dunia. Nah, makanya harus ada mengenal ini. Makanya betul beliau suruh sesekali baca ini gitu ya. Itu ada rumus-rumusnya supaya orang tidak post power syndrome. Itu orang yang tadi dielu-elukan, dan memang kata guru saya, walaupun masih kecil tapi saya anggap guru karena mumpuni betul ilmunya, itu Kiai Zainul Arifin namanya. Itu orang Jombang tapi mendirikan pesantren di Jambi sana, pesantren Darul Arifin. Itu luar biasa ininya. Lah, kata beliau, menjabat itu atau jabatan itu candu gitu. Nah, sekali jabat akan terus pengen menjabat. Seandainya nggak dibatasi, makanya dulu ada penguasa yang sampai 32 tahun gitu kan, karena nggak ada pembatasan. Lah begitu di amandemen ya maksimal 2 tahun, 2 periode kan begitu. Itu pun ada yang ingin menjadikan 3 periode. Nah itu karena itu, jadi karena terlalu cinta dunia gitu. Jadi ini dunia itu dicela. Nanti ada keterangan Rasulullah SAW pernah jalan-jalan bersama para sahabat, ketemu pasar, lalu di ujung pasar ada bak sampah, di situ ada anak kambing yang kecil, kupingnya citet, matanya perembesnya banyak,
jelek banget, kudisan, mati. Itu kambing. Itu namanya aljarwa. Aljarwa itu kambing jelek, kecil, citet, picek, jelek banget tuh, mati lagi. Nabi berhenti. Siapa di antara kalian yang mau membeli itu, mau duitin itu 2 dirham saja gitu. Nabi bilang begitu. Iya, beli aja 2.000 atau 2 dirham. Ya, jangankan suruh beli ya Nabi, dikasih juga. Orang kambing kayak begitu mati lagi. Nah, Nabi langsung diam. Kalian melihat kambing itu jelek banget, rendah banget, tidak ada harganya. Itulah dunia di mata Allah lebih rendah dari kambing ini. Tuh Rasulullah menjelaskannya. Sampai dalam satu hadis yang lain Nabi bilang begini, ja'alallahu kullama yakhruju min ibni adama mathalan lid dunya. Allah menjadikan dari semua yang keluar dari manusia itu contoh dunia. Jadi dunia itu hanya seperti yang kita keluarkan. Mohon diinventarisir Pak. Yang keluar dari mata itu namanya belek, rembes atau lobok. Terserah namanya apa. Jadi pokoknya kalau jelek itu ya, yang keluar dari kuping congek, kopok, yang keluar dari mulut iler atau ludah, yang keluar dari itu hidung umbel, apalagi yang keluar dari sana. Ayo, makanya kita nggak boleh sombong. Kita sama luwak, bagusan luwak, itu makan kopi paling mahal tuh kopi luwak, kopi yang dihalalkan MUI. Segala tai luwak halal tuh. Orang mencemooh fatwa MUI, tai luwak juga halal itu. Padahal yang ada referensinya. Itu Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan kalau biji sesuatu yang ditanam masih tumbuh itu nggak najis, yang penting dicuci. Itu kopi begitu peristiwanya. Jadi ada referensinya nggak? Wah, ini MUI itu karena dibayar mahal sama perusahaan kopi luwak halal, tai luwak halal gitu. Jadi kita sama luwak, bagusan luwak. Terlebih lagi kita sama burung walet. Burung walet tuh ilernya mahal, lagi iler kita. Ayo siapa yang mau beli iler kita? Nah, dunia itu rendah kayak begitu tuh. Oleh Rasulullah dijelaskan mengenai itu. Nah, nanti kalau kita ngajinya hanya ngurusin misalnya satu judul aja, kita Budamid Dunia, wah itu saja yang lain-lain gak dibaca, akhirnya menjadi orang anti dunia. Ya nggak bener juga. Oh, kita masih hidup di dunia kok. Doanya aja Robbana atina fid dunia dulu, baru wa fil akhirah. Dunianya harus baik. Kalau nggak baik ya nggak bisa umroh, nggak punya duit terus kan. Iya, kalau harus baik. Makanya ya ini memahaminya kayak apa itu, dunia itu rendah, dunia itu haqarah dan seterusnya. Ini pokoknya kalau dibahas sampai kiamat 1 hari nggak khatam-khatam Pak. Ya, saking hebatnya beliau itu ya. Jadi di Ihya Ulumuddin tuh, makanya kalau melihat gambar ilustrasi Imam Ghazali itu beliau punya rambut cuma di samping doang tuh, di samping sama di belakang. Ininya semuanya botak. Saya nggak tahu tuh foto dari mana itu. Ya begitu Imam Ghazali, lihatin di Google Imam Ghazali, mereka akan dilihatin botaknya sampai belakang. Ya aneh-aneh aja itu. Ya, saking hebatnya beliau itu menulis buku yang luar biasa ini. Ini namanya Ihya Ulumuddin, supaya untuk menghidupkan ilmu agama, karena orang cenderung mengesampingkan agama, cenderung senang dengan filsafat zaman itu. Inilah beliau ya. Lalu kita Budamil Bukhli Wadami Hubbil Mal, tercelanya sifat cetil, sifat medit, dan tercelanya terlalu senang dengan harta. Ini dan diakhiri dengan kita Budamil Kibr wal Ajab wal Ujub. Jadi tercelanya sifat sombong, tercelanya sifat ujub. Lalu kemudian ada kita Budamil Ghurur, tercelanya kita terlena di dunia ini. Ya, emang kehidupan dunia memang bisa memperdaya kita, bisa kita terlena. Ini yang ketiga. Terakhir, setelah ini baru dialog kalau perlu. Kalau nggak perlu, saya sudah melihat ada sarapan nggak nih? Ya, ngomong-ngomong saya nggak puasa ini.
bisa ikut sarapan. Lah, masalahnya kitab yang keempat ini bodol, Pak. Nih, kayak gini, lepas-lepas gitu ya. Saking lamanya kitab. Malah ada yang hilang-hilang tulisannya. Tapi kita lihat ininya. Yang keempat ini namanya Rubu'ul Munjiat. Seperempat terakhir itu bab mengenai apa-apa yang bisa menyelamatkan hati kita, apa-apa yang bisa menyelamatkan fisik kita supaya selamat. Ini ngikuti penjelasan Al-Ghazali dalam juz yang keempat. Awalnya apa? Kita taubah, harus tobat itu supaya kita selamat, tobat dulu. Lalu harus kita sobri wa syukri, harus sabar dan syukur gitu. Lalu bagaimana supaya selamat? Ngikuti apa yang beliau anjurkan, kitabul khauf war roja, harus takut tetapi berharap, cemas tapi optimis, antara cemas dan optimis ya. Cemas, jangan-jangan saya takut doa saya atau ibadah saya, puasa saya gak diterima Allah. Tapi karena Allah Maha Pengasih, wah pasti Allah menerima. Jadi antara khauf dan roja ini diungkap oleh beliau dengan dengan cara yang sangat sistematis dan menarik. Ya, kalau kita nggak tertarik, bukan masalah apa-apa, masalahnya nggak paham dengan bahasa beliau gitu ya. Wah itu luar biasa beliau itu. Kitabul Fakri wa Zuhdi, pentingnya Kitabul Fakri wa Zuhdi. Pentingnya fakir. Fakir bukan miskin ya, bukan berarti nggak ada, tapi butuh pada Allah. Ya butuh pada Allah dan zuhud tentang dunia. Dan kemudian yang ini robek nggak kebaca. Ya, untung isinya masih ada, tapi daftar isinya rusak. Ya. Nah, kemudian ada kitabun niyah wal ikhlas wasidq, supaya kita selamat, niatnya benar, kita harus jujur dan juga kita harus ikhlas. Jadi mengenai ini tasawuf benernya di juz 4-nya. Yang tasawuf khusus itu ada di juz 4. Lalu kitabut tafakkur, pentingnya sebelum itu kitabul muraqabah wal muhasabah. Kita penting muraqabah, merasa diawasi Allah, dan muhasabah, terus mengoreksi diri. Dan kemudian kitabut tafakkur, kemudian ya sudah, itu pokoknya beliau itu luar biasa ya. Mudah-mudahan ada yang tertarik untuk mengkaji betul. Ini kan bukan mengkaji, mengenalkan mengenalkan isi kitab Ihya Ulumuddin yang waktu tahun 94 saya belinya hanya 23.500. Berarti murah ilmu itu ya. Sampai sekarang masih ada ya. Tapi mau beli yang baru lagi sayang ini masih ada. Dan dobitannya yang paling penting, saya mengasih ini selalu saya kasih tanggal, Pak. Tanggal berapa, bahkan jam berapa, hari apa, itu ada catatannya. Itu saking menikmati kajian keilmuan yang seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi provokasi ini ya untuk terus meningkatkan kualitas pribadi kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya kembalikan pada pembawa acara. Silakan. Baik, Bapak sekalian, barangkali ada yang tertarik untuk sesi pengenalan ini, apa yang mau di perjalanan, silahkan. Karena memang pagi ini baru tahap pengenalan kitabnya, jadi untuk kajian isinya insya Allah di pertemuan berikutnya ya, silahkan. Monggo Pak. Oh iya, sebentar Pak. Pakai Pak. Ini menjadi sebentar Pak, ini pakai. Ya, mohon digandengkan gini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena perkenalan, maka ini juga minta perkenalan Pak Kiai. Mohon dikenalkan siapakah Imam Ghazali itu, termasuk nama lengkapnya, apakah beliau itu termasuk zuriyah
Rasul atau bukan dan lain-lain, kalau misalnya ya atau bukan gitu. Terus kemudian kok bisa menulis kitab atau kitab yang hebat ya di dunia katanya gitu kan. Mungkin perlu dijelaskan. Terus satu lagi, bagaimana cara menyucikan hati, terus kira-kira dari penyakit menyucikan jiwa dari penyakit hati, mungkin singkatnya saja. Jadi dibuka sedikit gitu Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beliau ini seorang ulama besar, ya. Hidupnya dalam kitab ditulis pastinya. Di tahun berapanya itu pasti ditulis. Ya. Kalau nama lengkapnya Imam Al-Ghazali itu sering diberi julukan apa? Hujjatul Islam. Ya, Hujjatul Islam itu memang orang yang sangat membela Islam pada saat orang tidak lagi tertarik sama Islam, pada saat orang terlalu asik membahas soal ilmu filsafat, ya, pada masa kejayaan ilmu filsafat Yunani ketika itu, ya, sampai di sini juga disebut nama-nama Plato, Aristoteles gitu disebut ini sama beliau ini. Beliau mengenal, beliau belajar juga, tapi mentok-mentok oh ini sih nggak memuaskan saya. Jadi kembali pada tasawuf, itu yang beliau ini. Jadi beliau itu dalam kitab ini disebutkan misalnya wafi Madinati Tusi. Jadi beliau lahir di satu kota Tus, ya. Ini bagian dari ya bukan Turisina ya. Jadi sebentar, dalam keterangan kitab ini, ya, beliau termasuk orang yang sangat diperhitungkan ilmunya. Bahkan kalau di pesantren itu ada ungkapan begini, kadal ihya ayyakuna Qur'anan. Seakan-akan kitab Ihya ini mirip Al-Qur'an. Saking gemarnya mereka mutolaah kitab ini, gitu ya. Jadi beliau ini termasuk ulama yang bermadhab Syafi'i. Jadi lahir pada muntasifil qarnil khamis al-hijri, pada tahun ke-5 Hijriah, tepatnya tahun 450 Hijriah. Sekarang udah berapa ini? 1448, padahal beliau 450, berarti 1000 tahun yang lalu. Ya, namanya masih harum karena apa? Akibat nulis kitab. Kalau nama kita 100 tahun hilang. Karena kita hanya nulis skripsi. 4 tahun langsung dimusnahkan di perpustakaan. Jadi jauh sekali kita dengan Imam Ghazali, ya. Itu beliau hidup pada tahun lahirnya 450. Wulida Abu Hamid min Abi Afil Qalb wal Yad Yazilus Suf. Ini keterangan beliau ini memang termasuk dzurriyyah Rasulullah SAW. Biasanya orang-orang besar itu memang begitu, nyambung, sanadnya itu nyambung gitu, ya. Termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i malah lebih tua dari beliau, karena 200 tahun setelah Nabi wafat, atau 300 menjelang 300. Kalau ini 450, ini sudah 100 tahun setelah itu. Jadi di dalam keterangannya dikatakan wa yakhtalifu fi awqati faraghi ilal ulama fi khilqatihim. Jadi beliau sangat gemar belajar dengan ulama-ulama yang ada, wal fuqaha fi durusihim. Jadi beliau terkenal orang fakih juga, ahli ilmu fikih juga, tapi filsafatnya juga mumpuni, tasawufnya apalagi. Jadi begitu. Wal wi'ad, dan juga beliau orator. Suka memberikan pidato, wi'ad itu memberikan nasihat fi majalisihim, ya, yasma'u ilaihim wa yattali'u ila sani'ihim fit ta'lim wal ifadah. Beliau banyak mengajar, banyak menulis, mengajar juga, ceramah juga itu. Ini pokoknya kalau sekarang kira-kira profesornya 4 gitu kira-kira. Ya, ini profesor luar biasa zaman itu, ya. Jadi pokoknya kalau sekarang udah guru besar banget dah, ya, Imam Ghazali.
Ini jarang, kalau sekarang kan paling-paling disertasi. Disertasi itu pun kadang-kadang nggak laku. Yang laku yang diterbitkan. Ya, kalau sekarang profesor itu harus menulis jurnal yang terindeks Scopus. Dan itu begitulah. Sekedar itu aja. Kalau beliau nulisnya ini baru satu karya, Pak. Yang lain lagi kitab Al-Mustasfa fi Usul Fiqh juga beliau. Jadi, tapi yang paling monumental ini, beliau juga punya kitab namanya Al-Aufaq. Al-Aufaq itu kitab wafak. Ini yang suka digemarin sama calon-calon dukun. Ya, kalau di pesantren hanya pengen jadi dukun, belajar kitab Al-Aufaq, karena di situ ada kalau mau cari istri yang cantik, tolong ditulis raja, macam-macam tuh. Jadi ada ilmu itu ada juga ditulis oleh beliau itu, kitab Al-Aufaq. Saya baca gitu, wah begini amat, akhirnya nggak begitu digandrungi. Saya senang dengan kitab Ihya-nya ini. Saya kitab Afaq juga, Al-Aufaq cuma kecil, tipis gitu ya. Jadi beliau luar biasa ini, hidupnya di masa-masa itu Islam jaya ya, setelah di masa-masa Khulaf Bani Abbasiyah tampaknya 450 ini. Jadi beliau seperti itu, dan kelengkapannya tentu gampang mencari Google ya. Imam Ghazali akan dicariin tuh ya, lengkap, termasuk kemarin tuh data-data awal tentang isi kitab ini diterangkan seperti itu. Jadi kita sekarang ini dibantu oleh IE gitu ya, informasi-informasi ulama siapa pada masa pemerintahan siapa dan seterusnya. Biasanya kalau ada pemerintahan yang jaya, yang makmur, itu lahir ulama-ulama. Termasuk ketika Islam menguasai Cordoba sana, itu ada Imam Al-Qurtubi, ahli tafsir Al-Quran. Imam Al-Qurtubi, ada juga Imam Asy-Syatibi, itu ahli filsafat hukum Islam yang sangat piawai, dan ini berarti negerinya waktu itu makmur, negerinya sedang aman, makanya sempat. Tapi konon katanya beliau menulis ini di penjara, gitu. Saking apanya? Ya saking beliau punya pendapat yang berseberangan dengan penguasa, akhirnya dijebloskan ke penjara. Tapi di penjara nulis kitab. Inilah yang luar biasa. Jadi begitu mengenai, kalau tadi mengenalkan tentang isinya ya sudah dikenalkan dari awal ya, bagaimana kita mestinya menata hati kita ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa ternasihati. Ini bukan omongan beliau saja, beliau selalu ngambil ayat Quran, ngambil hadis, ngambil qaul-qaul para ulama, para sahabat-sahabat Nabi, baru beliau menjelaskan begini. Jadi selalu ada dalilnya, tidak ngaco, beliau kan hafal Quran, hafal hadis, ribuan hadis, sehingga selalu sistematikanya begitu ketika menjelaskan sesuatu. Demikian ya, mudah-mudahan ini ada manfaat. Dan karena memang tadinya saya tadinya mau membahas fikih saja, tapi ternyata ada usulan. Nah inilah hasil usulannya ini ya, hasil usulannya membingungkan gitu ya, karena materinya mengenal kitab ya, belum ada materinya gitu ya. Tapi dengan begitu kita terprovokasi betapa hebatnya ulama-ulama dulu ya. Kalau kita hebat enggak, karena apa? Nulis skripsi itu pun yang kuliah, yang enggak kuliah nulis apa? Nah, jadi paling enggak memang punya tinggalan itu. Kalau guru saya Kiai Ali Mustafa Yaqub bilang begini, wala tamutunna illa wa antum katibun, jangan buru-buru mati sebelum nulis gitu. Jadi nulis dulu tuh, nulis supaya dibaca orang. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Barakallah. Untuk itu mohon untuk kita tutup dengan doa untuk kita semua, kepada jamaah, dan untuk jamaah yang tidak bisa hadir hari ini karena berbagai macam halangan. Mohon untuk doa. Mari kita membaca surat Al-Fatihah. Saya juga mohon doa, mudah-mudahan ke arah Jombang 2 hari lagi ini atau 3 hari dari sekarang, mudah-mudahan lancar, dan peristiwa muktamar ini juga lancar tanpa halangan suatu apapun, tanpa ada kericuhan-kericuhan. Biasanya ricuh ya hanya bumbu-bumbu, tapi kalau sudah di tangan para kiai sepuh biasanya enggak gitu ya. Ilmu NU punya cara sendiri, dan konon NU itu penentu negeri ini ya. Jadi kalau nggak ada NU bubar negeri ini ya, karena memang orang-orang barat mau menghancurkan Indonesia harus dengan menghancurkan Islam.
Tapi selama masih ada NU dan Muhammadiyah tentunya, walaupun Muhammadiyah sekarang pengikutnya itu pada terkikis masuk kelompok-kelompok lain karena mirip-mirip ya ajaran-ajarannya segala macam. NU yang walaupun kayak begini saking banyak, itu satu-satunya organisasi terbesar di dunia barangkali ya. Karena apa? Karena luar biasa, didirikan tahun sekian dan sekarang masih eksis, masih sangat diperhitungkan, termasuk juga diperebutkan. Nah ini mudah-mudahan perebutan ini tidak menjadi geger gitu ya. Nah, saya akan ikut merapat ke sana ya. Karena apa? Karena kalau memang cinta NU ya merapat, ikut merapat walaupun jadi romli, rombongan liar. Romli aja nih, atau rombongan lillahi ta'ala gitu, nggak ada yang ngamplopin. Tapi kalau yang punya suara, ada amplop berdatangan Pak, katanya ya. Tapi suka bener kata-kata ini. Ya, mudah-mudahan aman ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lakal hamdu ya Allah. Ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in hamdas syakirin hamdadz dzakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, majelis kita pada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.